Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik anandaku sekalian. Bagaimana kabarnya semua? Apakah sehat atau ada yang sedang sakit? Sehat. Sehat ya? Alhamdulillah ya. Oke. Nah, Anda sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran inti kita, mari kita untuk berdoa bersama. Siapa yang mau pimpin doa? Saya, Pak. Oke, Akram Rajim, silakan Akram. Pimpin doanya. Amin ya. Jadi setiap selesai berdoa nak, ingat untuk selalu mengucapkan kata amin ya. Amin itu artinya terimalah doaku ya Allah ya. Seperti itu ya nak ya. Oke, baik. Anda sekalian harus senantiasa untuk menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan senantiasa mencuci tangan. Nah, untuk memasuki pembelajaran kita hari ini, ayo kita sama-sama menyanyikan terlebih dahulu lagu kebangsaan kita. Apalagi ini adalah momen hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keberapa? Yang keberapa? Nah, ulang tahunnya Republik Indonesia yang ke-76. Nah, baik. Jadi kita nyanyikan. Pak Guru share screen-nya dulu supaya Anda sekalian bisa menyanyikannya. Silakan berdiri dulu untuk menyanyikan lagu kebangsaan kita. Silakan Anda sekalian untuk berdiri untuk bernyanyi bersama. Baik, selesai. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, Pak Guru mengajak anandaku sekalian untuk supaya lebih semangat dalam belajar, kita tepuk semangat dulu seperti biasa ya. Oke? Nah, coba tepuk semangat. Semangat. Oke, bagus ya. Ananda sekalian. Ada yang masih ingatkah pelajaran yang telah dipelajari pada yang lalu? Apa yang dipelajari pada hari Sabtu? Apa? Sudah pernah belajar penjumlahan toh? Iya. Nah, sudah.
Nah, di penjumlahan itu anandaku sekalian ada suatu sifat yang digunakan dalam penjumlahan untuk melakukan operasi hitung penjumlahan, di mana nama sifat itu adalah sifat pertukaran yang akan kita pelajari sebentar. Nah, selain itu yang akan kita pelajari sebentar itu adalah tentang yang pertama, bagaimana kita untuk membiasakan menjalankan ajaran agama kita seperti berdoa sebelum belajar, berdoa setelah belajar, dan berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan selanjutnya, selain itu kita juga di sini dalam pelajaran kita diharapkan untuk bisa membangun perilaku peduli, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan teman-teman. Ya, ananda sekalian. Selain itu, kita juga sebentar akan membaca dan menemukan informasi pada isi dongeng yang didengar dengan tepat. Ya, jadi ada dongeng sebentar yang akan dibacakan oleh salah satu temanmu untuk kemudian kita memahami isi dongeng tersebut. Selanjutnya, selain itu, kita juga akan menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Itu yang akan kita pelajari sebentar. Selain itu, kita juga akan menyelesaikan masalah terkait penjumlahan dengan menggunakan sifat pertukaran ini. Nah, selain itu, ada lagi kita akan belajar bagaimana menentukan, dan pokok materi kita pada hari ini adalah yang pertama, membaca nyaring sesuai tanda baca pada isi dongeng. Yang kedua, yang akan kita pelajari adalah sifat pertukaran pada penjumlahan. Kemudian yang ketiga adalah pola irama sederhana. Ya, itu inti pelajaran kita hari ini. Nah, Anda sekalian, mohon untuk diperhatikan. Nah, sebelumnya Pak Guru mau tanya dulu. Sebelum kita masuk pada pembelajaran intinya, Pak Guru mau tanya dulu. Tahukah kamu apa itu tanda baca? Siapa yang tahu apa itu tanda baca? Tadi Pak Guru sebutkan bahwa kita sebentar akan membaca sebuah dongeng dengan memperhatikan tanda baca yang ada. Nah, sekarang Pak Guru tanya, siapa yang tahu apa itu tanda baca? Apa? Silakan Sri Mulyani. Sri Mulyani bilang tanda baca itu titik dan koma. Ya, betul. Tanda baca itu ada titik, ada koma, ada tanda tanya, ada tanda seru, ada tanda ketik atau tanda kutip. Itu semua adalah tanda baca ya, Nak ya. Nah, sekarang aku tanya lagi. Coba jawab ya. Siapa yang sudah bisa melakukan operasi hitung penjumlahan, angkat tangannya. Ya, sudah banyak ya. Jadi, Ananda sekalian, sekarang kita Pak Guru lagi tanya, apa itu pola irama? Kan tadi Pak Guru bilang akan ada 3 materi inti yang akan kita pelajari. Nah, termasuk ada namanya pola irama. Yang tahu pola irama itu siapa? Ada yang tahu pengertian pola irama? Ya. Nah, jadi pola irama itu adalah pengulangan irama secara terus-menerus dan teratur dalam sebuah musik. Ya. Anandaku sekalian, bisa didengarkan tadi ya. Nah, sekarang Ananda sekalian. Nah, setelah Pak Guru memberikan tadi pertanyaan-pertanyaan singkat kepada Ananda sekalian, selanjutnya Pak Guru sebentar akan membagikan lagi anak-anak ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk berdiskusi, ya. Ya, untuk berdiskusi dalam kelompok kecil seperti biasa ya, Ananda sekalian ya. Namun sebelumnya perhatikan dulu penjelasan dari Pak Guru. Ya, oke, perhatikan. Macam-macam tanda baca. Ini tanda baca yang tadi disebutkan oleh Anandaku sekalian. Ada tanda titik, ada tanda koma, ada titik koma, ada titik 2, tanda hubung, tanda pisah, tanda elipsis, tanda tanya, tanda seru, tanda kurung siku, tanda petik tunggal, tanda garis miring, dan tanda penyingkat. Ya, perhatikan penggunaan tanda baca. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat. Tanda koma digunakan sebagai jeda sebuah kalimat. Tanda kutip atau petik 2 digunakan untuk menunjukkan perkataan seseorang dalam bacaan.
Dan tanda tanya digunakan untuk mengajukan pertanyaan, sedangkan tanda seru digunakan untuk menunjukkan kalimat perintah atau ajakan. Jadi ada 5 tanda yang paling sering digunakan pada sebuah bacaan. Dan ini harus Ananda perhatikan untuk dapat membaca dongeng yang sebentar akan kita pelajari bersama. Ya, perhatikan dongeng yang sudah Pak Guru tampilkan pada layar monitor Anda sekalian. Ada dongeng yang berjudul Pohon Apel yang Tulus. Nah, perhatikan. Ada yang mau membaca? Siapa yang mau baca? Siapa? Sebutkan namanya. Fatmawati. Saya, Pak. Habibi ya, Habibi ini, Habibi. Silakan Habibi membaca. Yang lain dimatikan dulu mikrofonnya, nak. Tulus. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu anak laki-laki tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali pohon apel menyambutnya gembira. Ayo bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kau membantuku? Kamu boleh membuat cabang-cabang. Cukup Habibi ya. Nah, cukup Habibi ya. Perhatikan dulu. Jadi cara membacanya Habibi itu masih hanya membaca saja. Nah, sedangkan di sini kita akan pelajari tentang membaca dengan menggunakan tanda baca. Jadi perhatikan Ananda sekalian. Membaca dengan melihat tanda baca itu seperti ini. Perhatikan. Lihat tanda baca. Di sini ada tanda koma. Tanda koma itu kita bisa untuk berhenti sejenak. Tanda titik kita berhenti untuk membaca, kemudian dilanjutkan lagi. Tanda petik itu artinya di perkataan seseorang. Jadi perhatikan, Pak Guru coba bacakan. Dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Waktu berlalu, anak laki-laki itu tumbuh dewasa. Suatu hari ia datang kembali. Pohon apel menyambutnya dengan gembira. Yo, bermainlah bersamaku, ajak si pohon apel. Aku tak punya waktu untuk bermain. Kami membutuhkan rumah untuk tempat tinggal. Bisakah kamu membantuku? Kamu boleh memotong cabang-cabang pohon ini untuk membangun rumahmu. Jadi, anak itu memotong semua cabang pohon dan pergi dengan riang. Pohon apel itu senang melihat temannya bahagia, tapi dia tak pernah kembali sejak saat itu. Pohon apel kembali merasa sedih, ya, merasa kesepian dan sedih. Akhirnya laki-laki itu kembali lagi. Laki-laki itu dan pohon apel sekarang sudah sama-sama tua, sudah tak bisa memberikan apa-apa. Kata pohon apel, tidak apa-apa, aku hanya membutuhkan sebuah tempat untuk beristirahat. Jawab laki-laki itu. Duduklah di sini bersamaku dan beristirahatlah, kata pohon apel. Laki-laki itu pun duduk bersandarkan pada batang pohon yang masih tersisa. Pohon apel pun menangis bahagia. Akhirnya mereka pun bersama lagi. Jadi Ananda sekalian, pada saat membaca bacaan seperti ini, kita harus memperhatikan kapan ada tanda titik, kapan ada tanda koma, kapan tanda titik. Kalau kita membacanya ada tanda koma di situ, maka kita harus berhenti sejenak untuk memberikan intonasi pada saat membaca, supaya membaca kita tidak terkesan hanya datar-datar saja, ya. Sama kalau orang bernyanyi. Kalau orang bernyanyi tidak mungkin tidak memiliki irama, pasti harus memiliki irama supaya enak didengar, ya, Ananda sekalian ya. Bisa dimengerti ya? Nah, baik, Ananda sekalian, perhatikan lagi. Nanti Ananda sekalian akan mengerjakan ini pada LKPD yang Pak Guru akan kirimkan sebentar, ya.
Ini tugasnya ya, yang akan dikerjakan sebentar. Ya, itu semua nantinya akan dikerjakan oleh Anda sekalian secara berkelompok pada kelompok-kelompok kecil. Ya, coba perhatikan lagi, kita lihat untuk materinya. Sebuah pohon itu kalau sudah besar, sudah tua, itu pasti memiliki banyak daun yang berguguran. Nah, di sini si Dayu ternyata mengumpulkan daun-daun kering dari pohon yang ada di halaman rumahnya ini. Dayu meletakkan daun di 2 kotak seperti ini. Ya, Dayu menghitung semua daun kering. Ada berapa daun kering di sini? Coba kita hitung sama-sama. Ini nih, dalam kotak ini ada berapa? 50. Bukan. Hitung baik-baik dulu ini dalam kotak ini. Perhatikan buku materi ajarnya. 35. Ada 35 ya. Ada 35 ya. Untuk kotak pertama ada 35. Kotak kedua ada berapa? Coba hitung. 15. Ada 15. Sehingga Dayu menghitung semua daun kering seperti ini. 15. Betul, 15 ya. Sehingga Dayu menghitung semua daun kering menjadi seperti ini. 35 ditambah 15. Sama dengan berapa? 50 ya. 50. Perhatikan, ternyata semua daun berjumlah 50 helai daun kering. Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, apakah jumlah daunnya akan sama? Jika posisi kotak ini ditukar, apakah jumlahnya daun itu akan sama? Perhatikan ini, perhatikan yang di samping. Di sini ada berapa? Kotak pertama ada berapa? 15. 15. Kotak kedua ada berapa? 35 ya. Jadi 15 ditambah 35 sama dengan berapa? 50. Pintar ya. Ternyata jumlahnya sama ya, sama-sama 50 ya. Sama toh? Jumlahnya sama, yaitu 50 helai daun kering. Jadi dapat kita simpulkan anandaku sekalian bahwa ya itu namanya pertukaran pada penjumlahan. Ya anandaku sekalian ya, bisa dimengerti ya. Nah, coba lihat untuk lebih jelasnya, perhatikan ini. Perhatikan, Pak Guru tulis. Bisa dilihat? Berapa itu? 35 ditambah berapa? 20. Sama dengan berapa? Sama dengan berapa? 55 ya. Sama dengan 55. Dari mana dapat 55? Kenapa bisa dapat 55? Kita lihat caranya ya. Perhatikan caranya. Caranya supaya bisa dapat 55. 35 ditambah 20. Ya, perhatikan ya. Ini 5 ditambah 0. 5 ditambah 0 berapa? 5. Kemudian ini 3 ditambah 2 berapa? 5. Pintar. Jadi hasilnya 55 ya. Oke, baik, perhatikan. Bagaimana kalau ini ditukar? Posisinya ini ditukar. Bagaimana kalau posisi yang ini dengan ini itu ditukar? Kita lihat. Pak Guru tukar di sini ya. 20 ditambah 35. Hasilnya berapa? 55. 55? Begini? Coba kita selesaikan seperti ini. Apakah betul 55? Ya. Nah, 20 ditambah 35.
0 ditambah 5 berapa? 5. 5. 2 ditambah 3 berapa? 5. 5. Oke, bagus. Berarti jawabannya sama ya, 55 ya. Nah, inilah yang namanya sifat pertukaran dalam penjumlahan. Nah, jadi kalau misalnya ada penjumlahan seperti ini, maka bisa langsung dibalik. Ini seperti ini, 35 ditambah 20, Pak Guru bisa buka seperti ini. 35 ditambah 20 itu sama dengan 20 ditambah 35. Jawabannya sama dengan berapa tadi? 50? 55 ya. Seperti ini caranya ya, Nak ya. Oke. Bisa dipahami sampai sini dulu ya. Nanti akan ada tugas latihannya untuk dikerjakan. Soalnya seperti ini juga. Ya, baik. Ini nantinya akan Anda kerjakan pada saat Pak Guru bagikan ke dalam kelompok-kelompok kecilnya. Ya, ini ada pada LKPD-nya juga. Oke, Anda sekalian ya. Nah, oke, baik. Selanjutnya Pak Guru akan kirimkan LKPD-nya di grup WA ya. Silakan bisa dicek grup WA-nya. Ada LKPD yang Pak Guru sudah kirim. Nah, silakan itu dikerjakan untuk secara berkelompok. Jadi Pak Guru akan bagi Ananda sekalian ke dalam kelompok untuk mengerjakan LKPD yang sudah Pak Guru kirimkan. Jadi LKPD-nya ini perhatikan Pak Guru coba share dulu untuk LKPD-nya supaya Ananda sekalian tidak kebingungan apa yang akan dikerjakannya. LKPD-nya perhatikan, nanti ditulis nama kelompoknya, kemudian dikerjakan ini. Nah, ini dibaca dulu, kemudian dijawab pertanyaannya, ya. Setelah itu ada kegiatan 2, ini untuk matematikanya. Dan selanjutnya nanti kita akan bernyanyi. Oke? Lagu Cemara. Ya? Silakan. Guru akan bagikan Anda sekalian ke dalam kelompoknya. Karena ini ada 20 orang, maka Guru bagi dalam 4 kelompok ya. Silakan masuk dalam kelompoknya untuk melakukan kerja kelompok untuk mengerjakan dan menyelesaikan LKPD-nya. Baik, bagaimana di kelompok 1? Silakan dikerjakan ya. Nah, di sini Guru mau dulu ada 1 orang untuk membacakan dongeng yang ada Pak Guru kirim di LKPD-nya. Jadi Ananda sekalian dengarkan dulu Habibi membacakan dongeng supaya Ananda sekalian bisa dengar dan bisa menjawab pertanyaan yang ada di LKPD-nya. Silakan Ananda Habibi dibacakan. Pohon apel yang tulus dahulu kala. Ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Bagus ya. Jadi Anda sekalian silakan dikerjakan LKPD-nya dengan memperhatikan apa yang ada pada LKPD-nya. Silakan bekerja sama, berdiskusi dengan temannya agar pembelajaran kelompok kita ini bisa berhasil ya. Karena berhasilnya kalian sebagai individu itu ditandai dengan berhasilnya kegiatan kelompok. Kalau kalian bekerja sama dengan kelompok, maka setiap individu pasti akan memperoleh hasil yang baik. Oke ya? Silakan dikerjakan. Bagaimana Anandaku yang di kelompok 2 ini? Ada kesulitan, Nak? Ada yang mau tidak ada ya? Nah, Anda sekalian silakan dikerjakan tugasnya. Sekarang Pak Guru mau ada 1 orang di sini untuk membacakan dulu bacaannya kepada temannya. Pohon apel yang tulus dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Oke, bagus. Sudah, Nak?
Coba Fayat. Halo Fayat. Coba Fayat bacakan nak soalnya supaya Adam bisa menjawabnya. Siapa teman pohon apel? Adam, coba jawab Adam. Siapa temannya itu pohon apel? Anak laki-laki. Ya baik, silakan nak berdiskusi nak. Jawab sama temannya kalau ada kesulitan. Yang mungkin bisa saling memberi jawaban atau saling membantu karena keberhasilan kalian sebagai individu itu dinilai dari keberhasilan kelompoknya. Kalau kelompoknya ini bagus dalam berdiskusi, maka tentu hasil kerja LKPD-nya itu juga sudah bagus ya. Kelompok 3 bagaimana? Ada yang kesulitan? Coba bisa ditanyakan sama Pak Guru atau sama temannya. Silakan. Ya, jika ada kesulitan silakan ditanyakan. Silakan untuk bekerja sama dengan temannya nak. Karena ini adalah pembelajaran kelompok, maka penilaiannya juga berdasarkan hasil kerja kelompok Ananda sekalian. Ya, silakan dikerjakan. Guru ke kelompok 4 dulu. Bagaimana Anandaku di kelompok 4? Ada kesulitan? Atau ada yang mau ditanya? Tidak, Pak. Tidak, Ji. Oke, silakan dikerjakan kalau begitu ya. Silakan dikerjakan, silakan bisa saling bertukar jawaban dengan temannya untuk mensukseskan pembelajaran kita hari ini ya. Supaya pembelajaran kita bisa aktif, silakan berinteraksi dengan temannya nah ya. 350 dulu. Ya. Baik, Ananda sekalian, kita sudah masuk pada room utama ini untuk membahas hasil kerja kelompok kita, hasil pekerjaan LKPD kita pada breakout room atau kelompok kecil tadi. Baik, Ananda sekalian. Selanjutnya, Pak Guru minta agar ada perwakilan dari setiap kelompok untuk menyampaikan hasil pekerjaannya. Coba siapa dari kelompok 1 tadi? Siapa yang kelompok 1 tadi? Siapa yang mau mempresentasikan hasil pekerjaannya? Saya, Pak. Apa itu? Siapa namanya? Habibi ya? Saya. Oke, silakan Habibi. 1. Siapa teman pohon apel? Jawab. Seorang anak laki-laki. 2. Apa yang dirasakan pohon apel saat bermain bersama temannya? Jawab. Senang dan gembira. 3. Apa kebaikan yang diberikan pohon apel? Jawab. Memberikan cabang pada pohon kepada temannya. Oke, bagus ya. Kasih tepuk tangan dulu untuk Habibi yang sudah berani untuk menyampaikan hasil pekerjaannya ya. Bagus sekali ya. Bagaimana Ananda sekalian, ada yang mau menanggapi hasil pekerjaan dari Habibi? Ada yang berbeda jawabannya? Ya, saya kira jawaban dari Habibi tadi itu sudah bagus ya. Persentase kelompok 3, silakan siapa yang mau mewakili? 1.275 sama dengan 55.050. B 352.050. 5.050. 5.210 sama dengan 7. Oke, sudah ya? Sudah ya? Oke, silakan kita kasih tepuk tangan dulu untuk Siva yang selalu berani menyampaikan hasil diskusi kelompoknya ya. Tadi ada yang mau menanggapi hasil pekerjaannya Syifa atau ada yang berbeda jawabannya dengan Syifa? Halo. Mana orangnya ini? Tidak ada suara. Ayo tepuk semangat dulu supaya lebih semangat lagi. Tepuk semangat dulu. Ayo kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ya. Semangat. Iya, harus semangat. Kenapa lobet-lobet? Jangan lobet-lobet ya. Harus semangat belajar. Nah, baik, kita lanjut ke kelompok 4. Ayo kelompok 4 siapa? Semangat angkat tangan. Oh, bagus. Almira dulu baru Akila ya. Almira dulu baru Akila. Coba Almira. Silakan Almira, aktifkan mikrofonnya. 1. 200 ditambah 350 sama dengan 550. Coba Akila coba baca nomor 2-nya. 502.000
500 tambah 220. Hasilnya 720. B. 220 tambah 500. Hasilnya 720. C. Jadi 500 tambah 220. Hasilnya 220 tambah 500. Oke, bagus ya, seperti itu ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Almira dan Akila yang sudah berani juga untuk menyampaikan hasil pekerjaannya. Bagus sekali ya, anandaku sekalian. Jadi, Pak Guru lihat ananda sekalian sudah mulai aktif untuk bekerja sama dan aktif juga untuk mengemukakan pendapat dan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ya, baik anandaku sekalian. Ya, mari kita untuk perhatikan share screen-nya. Pak Guru akan share sebuah lagu yang ada tadi di LKPD-nya, ya. Untuk kita pelajari bagaimanakah itu lagunya. Lihat, perhatikan. Cemara pohon ramping, daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku sebuah lagu merdu. Oke, baik. Sudah dengarkan ya lagunya ya? Sudah ada yang tahu? Coba lihat teks lagunya, kita nyanyikan sama-sama. 1, 2, 3, mulai. Cemara daunnya halus langsing, bergerak-gerak kian kemari seperti tangan penari. Ketika angin lalu menyentuh daun cemara, terdengar desir di telingaku sebuah lagu merdu. Iya, bagus ya. Nah, jadi itu lagu yang kita nyanyikan sama-sama yang memiliki pola irama sederhana dengan pola irama 3/4 ya, Nanda sekalian ya. Nah, jadi setelah kita menyanyikan lagu tadi, maka itu menandakan bahwa kita sudah berada pada penghujung pertemuan kita pada hari ini. Nah, untuk Nanda sekalian perhatikan, Pak Guru akan kirimkan apa? Tes formatif atau tugas untuk hari ini yang Ananda sekalian bisa kerjakan langsung melalui HP-nya masing-masing. Pak Guru akan kirimkan linknya di WA Group. Oke? Seperti biasa ya, ya. Oke, Pak Guru kirimkan linknya. Nanti Ananda sekalian kerjakan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ayo kita menarik kesimpulan pelajaran kita hari ini dulu. Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Atau apa yang kita pelajari pada hari ini? Coba sebutkan. Matematika. Nah, matematikanya sifat pertukaran pada penjumlahan. Apalagi? Menyanyi pohon cemara. Dan menyanyi pohon cemara. Bagus, Ananda sekalian. Ananda sekalian, perhatikan. Dari semua rangkaian pelajaran kita hari ini, yang mana yang paling Ananda sukai? Lagu cemara. Dongeng. Yang mana? Ada yang suka dongeng, ada yang suka cemara, ada yang suka penjumlahan. Apalagi? Penjumlahan. Iya, bagusnya. Jadi
Ananda sekalian memiliki kesukaan dalam belajar yang bervariasi. Ya, macam-macam yang disukai. Oke ya. Selanjutnya, Ananda sekalian, sebelum kita akhiri pelajaran, Pak Guru ingin sampaikan bahwa besok kita akan kembali belajar. Kalau hari ini kita belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Besok kita akan masuk pada tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Ya, Ananda sekalian ya. Perhatikan lagi tugasnya selain tadi. Anda perhatikan, mintalah orang tuamu menceritakan manfaat salah satu tanaman yang ada di rumahmu atau di lingkungan sekitar rumahmu. Kemudian catat cerita yang disampaikan oleh orang tuamu tersebut pada kolom yang telah disediakan di bawah ini. Nah, selanjutnya mari kita menutup pertemuan kita pada hari ini dengan berdoa bersama. Pak Guru mau ada salah satu yang memimpin kita dalam doa. Siapa yang mau memimpin kita dalam doa? Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qaulahul azim. Amin. Oke, bagus ya Anandaku sekalian. Dengan berakhirnya tadi pembacaan doa oleh Ananda Kilafartan, maka berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Ingat, kerjakan tugasnya dan tetap jaga kesehatan. Anandaku sekalian ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Pak Guru akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.